Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif. Tidak semua pembelajaran kelompok dapat kita katakan sebagai pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif yang kita masuk yaitu pembelajaran yang memiliki beberapa prinsip seperti yang pertama yaitu adanya prinsip ketergantungan positif. Jadi, di sini antar kelompok, dalam setiap anggota kelompok itu ada rasa ketergantungan positif. Mereka semua berkontribusi dalam kelompoknya. Yang kedua, interaksi tatap muka. Nah, pembelajaran kelompok di sini benar-benar harus meluangkan waktu untuk mereka melakukan tatap muka dalam memahami sebuah permasalahan yang diberikan. Kemudian ada tanggung jawab perseorangan. Nah, dalam pembelajaran kelompok yang kita maksud yang kooperatif ini adalah setiap anggota itu ada tanggung jawabnya dalam kelompok. Jadi tidak ada anggota yang hanya menumpang nama saja istilahnya dalam kelompok tersebut. Semua harus punya tanggung jawab dan punya tugas perorangan dalam kelompok. Untuk itu, kelompok itu betul-betul harus membagi tugas masing-masing dari anggotanya. Berikutnya, adanya kemampuan interpersonal dan kelompok kecil. Maksudnya, setiap anggota kelompok ada kemampuan interpersonal di situ yang mengasah kemampuan pribadinya dan kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil nanti akan mengasah bagaimana kita menghargai teman, kemudian bisa memotivasi teman, seperti itu. Berikutnya ada proses kelompok atau group processing. Nah, di sini mereka ada saatnya mereka berproses dalam kelompoknya. Tentunya nanti mereka akan saling membantu dalam kelompok tersebut. Jadi ini ada 5 prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Arendt 1997, pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. Jadi materi pembelajaran tersebut harus diselesaikan secara bersama, tidak hanya dibebankan kepada satu orang saja dalam kelompok tersebut. Kemudian, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kelompok terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Atau tidak tinggi saja, sedang saja, atau rendah saja. Ini adalah kemahiran dari seorang guru dalam mengelompokkan siswanya, sehingga siswanya dalam satu kelompok itu memuat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda. Ini tergantung dari materi yang kita bahas dalam proses pembelajaran tersebut. Apakah kita nanti mengelompokkannya tepat untuk berdasarkan kemampuan akademiknya, ataukah nanti kita bisa mengelompokkan berdasarkan ras, budaya, suku, jenis, dan kelamin dari siswa kita. Kemudian adanya penghargaan, lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Jadi penghargaan yang kita berikan di akhir pembelajaran itu lebih diutamakan kepada kelompoknya, bukan individu dari anggota tersebut. Jadi kalau mereka berprestasi, itulah hasil kelompok mereka. Nah, tujuannya tentunya di sini jelas ya, hasil belajar akademik tujuan utama kita. Kemudian di sana juga ada tujuan penerimaan terhadap perbedaan individu. Nah, dengan belajar kelompok atau pembelajaran kooperatif, siswa berupaya untuk bisa menerima perbedaan yang ada pada anggota kelompoknya. Apakah itu dari segi kemampuannya, mungkin dari segi sosialnya, dari segi hobinya, seperti itu. Kemudian pengembangan keterampilan sosial nih jelas ya. Di sini saat mereka belajar kelompok ada keterampilan sosial yang dikembangkan. Bagaimana mereka berbicara agar setiap anggota kelompok bisa memahami, bagaimana mereka bisa menghargai anggota kelompoknya, tidak merasa paling pintar dalam kelompoknya, dan sebagainya.
Jadi ada 3 tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran kooperatif. Nah, langkah-langkah pembelajaran kooperatif ada 6 fase di sini menurut Arien 1997. Nah, ada juga nanti beberapa ahli yang membuat fase ini menjadi 5 misalnya, tapi pada dasarnya ini memuat ke 6 fase yang ada pada Arien 1997 ini. Nah, fase-fase ini nanti akan kita integrasikan ke dalam RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan tujuan motivasi sini di pendahuluan ini ya, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi, kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, kemudian membimbing kelompok bekerja dan belajar. Kemudian fase kelima adalah evaluasi. Evaluasi berikutnya memberikan penghargaan. Nah, ini kita ambil adalah model TPS ya. Model yang kita ambil di sini adalah model CPS. Think, singkatan dari Think Per Share. Ini salah satu model dari pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Lee di sini mengembangkan bahwa pembelajaran TPS ini, Think Per Share adalah pembelajaran memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri, bekerja sama dengan orang lain. Ini menurut Gonter juga ada, menurut Rauza juga ada. Pada intinya, para ahli ini mengatakan bahwa model pembelajaran Think Per Share ini ada nanti proses think, ada mereka berpikir sendiri, pair, mereka berpikir berpasangan, kemudian share, mereka berbagi dengan teman sekelasnya. Nah, ini dia think ya, berpikir secara individu, berpikir secara pasangan, kemudian berbagi dengan temannya, teman sekelompok, teman sekelasnya. Nah, hasil pembelajarannya ya, hasil akademik, kemudian keterampilan sosial, ini mencerminkan sekali pembelajaran kooperatif. Ini ada sintak model pembelajaran TPS. Yang pertama ada 5 fase di sini. Guru menjelaskan aturan main dan batas waktu untuk tiap kegiatan. Fase kedua, think, mereka secara individu. Yang ketiga, pair, berpikir berpasangan dengan teman sebangku. Kemudian yang keempat, share, berbagi jawaban dengan pasangannya. Kemudian yang kelima, fase kelima, penghargaan. Nah, sintak ini akan kita integrasikan ke dalam RPP namanya. Nah, ini adalah sebuah RPP. Nah, RPP itu dalam sebuah RPP ada namanya kompetensi dasar dan indikator. Kemudian berikutnya ada tujuan pembelajaran. Berikutnya ada materi pembelajaran. Berikutnya ada metode model pembelajaran. Nah, integrasi dari strategi pembelajaran itu ada di poin D ini. Nah, sekarang kita menyontohkan model Think Per Share. Nah, ini modelnya, kalau metodenya tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah. Berikutnya ini yang ke F, alat dan sumber belajar. Yang ke F adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran inilah kita integrasikan TPS tadi. Nah, dalam langkah pembelajaran ada istilahnya pendahuluan. Ini ada pendahuluannya. Kemudian, ini kegiatan inti ini nampak ya di sini. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru menyuruh siswa mengamati lembah kerja peserta didik luas segitiga. Ini materinya luas segitiga. Guru meminta peserta didik memikirkan dan mencari jawaban sendiri. Inilah things. Setelah itu, guru meminta siswa bergabung dengan pasangan untuk mendiskusikan jawaban pair. Kemudian yang kelima adalah share-nya. Seperti itu. Nah, share. Berikutnya ada bagian penutup. Selanjutnya penilaian. Nah, di sini yang perlu adalah bagian F saja. F dan tadi adalah bagian D yang melambangkan pembelajaran strategi pembelajaran matematika.
Nah, seperti inilah RPP yang menggambarkan VPS. Semoga bisa dipahami. Nanti silakan kerjakan latihan yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.